Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir surah Yasin. Kali ini ayat yang ke-26. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikisahkan Habib An-Najjar, yaitu salah seorang laki-laki yang berada di Aqsal Madinah, di pinggir kota Madinah. Dia menyerukan, memanggil kaumnya, "Kaumku, ayo kita ikuti para utusan, para Rasul Allah." Tetapi dia juga didustakan dan dia dibunuh oleh kaumnya. Maka dikatakan Habib An-Najjar yang terbunuh ini, Allah berfirman, "Qila dkhulil jannah." Dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Bahkan kemudian dilanjutkan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Habib bin Najjar ini berkata, "Wahai kaumku, sungguh kamu sangat rugi seandainya kamu tahu Allah mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau beriman kepada Allah. Kenapa kamu tidak mau beriman? Andainya saja kaumku mau beriman, maka bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Mereka akan tahu bahwasanya Tuhanku telah mengampuni dosaku dan menjadikanku masuk ke golongan orang-orang yang mukramin, dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dilanjutkan, Allah berfirman, "Tidaklah aku turunkan kepada kaumnya," yaitu kaum dari Habib An-Najjar, "setelah kematiannya tidaklah aku turunkan bala tentara malaikat dari langit, dan sungguh aku tidak akan turunkan." Artinya bagi Allah kecil banget untuk menghukum mereka, tidak perlu banyak malaikat diturunkan. Maka dikatakan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Untuk menyiksa mereka cukuplah satu teriakan dari malaikat Jibril. Sohabihim Jibril. Ketika malaikat Jibril sudah menjerit, maka mereka fa idahum khamidun, semuanya mati. Sakinuna mayyituna, mereka semua diam dalam keadaan mati. Ya hasratan 'alal 'ibad, maka sungguh sangat rugi mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan para utusan, orang-orang yang ketika ada nasihat tidak mau mendengarkan, orang-orang yang jauh dari para alim ulama. Ya hasratan 'alal 'ibad, sungguh rugi hamba-hamba yang seperti itu. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap ada utusan, mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau mengikut, justru mereka menertawakan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang rugi. Ketika dekat dengan para ulama, rumahnya dekat dengan orang alim, gak mau ngaji, gak mau hadir ke kajian, gak mau mendekatkan diri pada orang alim, para ulama, ustadz, ustazah, maka ya hasratan 'alal 'ibad, dialah kelompok hamba-hamba yang merugi. Oleh karena itu, di dunia ini hanya sementara. Maka pastikan diri kita dekat oleh para ulama. Pastikan dalam setiap hari kita mendengarkan kajian ilmu, menambah ilmu agama. Maka fa insyaallah Allah jadikan kita golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah bil barokah ngaji. Allah tidak akan jadikan kita ya hasratan 'alal ibad, hamba-hamba yang merugi. Karena Allah itu sangat cinta pada hambanya yang mau ngaji, yang mau belajar. Kemudian dilanjutkan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allah katakan, wahai penduduk Mekah, apa kamu tidak bisa mengambil pembelajaran? Berapa banyak kurun-kurun kaum-kaum sebelum kamu yang Allah hancurkan, ya, dan mereka tidak bisa kembali. Kenapa kamu tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pembelajaran? Afala ya'tabiruna bihim, kenapa kamu tidak mengambil ibarat, mengambil pembelajaran dari mereka? Terus
wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya. Tidak ada satu orang pun kecuali semuanya dari umat Nabi Muhammad sampai semuanya mereka penduduk Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad itu juga semua manusia, tidak ada satupun kecuali mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hisabnya atau apa yang dia lakukan ketika di dunia. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Padahal sungguh Allah sudah memberikan ayat-ayat atau tanda-tanda atau mukjizat ya, ayatullah kepada kalian semua. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Allah tumbuhkan dari bumi yang mati ya. Wa ahyainaha, dan Allah hidupkan bumi itu dengan air hujan ya, dan air-air yang lain yang ada di bumi bisa menyebabkan tanaman-tanaman bisa tumbuh. Wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dari air itu, dari tanah itu kemudian Allah ciptakan biji-biji seperti gandum dan lain sebagainya yang bisa kamu makan, bisa kamu nikmati. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada Allah? Padahal dalam hidupmu sudah disiapkan fasilitas ya, pengenyangan perut untuk kekuatan tubuhmu Allah berikan, hintoh Allah berikan, padi Allah berikan, beras ya, semuanya sudah Allah siapkan untuk bekal hidup di dunia ya. Tapi kamu tidak mau beriman, sungguh terlalu. Sungguh banyak ayat-ayat yang Allah turunkan, sungguh banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan, tapi tidak masuk di dalam hatimu, sungguh terlalu bodohnya dirimu. Tidak mau berangan-angan, begitu banyak nikmat yang Allah sudah siapkan untuk manusia. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Tidak hanya Allah berikan biji-bijian, tapi Allah juga jadikan untukmu kebunan-kebunan yang banyak. Tidak hanya dari biji-bijian saja, ada cemilannya, buahannya, seperti perkebunan kurma, anggur, dan Allah berikan mata air yang mengalir ya, tidak membuat kebanjiran tapi sedikit dia mengalir sesuai dengan porsinya. Itu semua adalah tanda-tanda ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ketika kita punya kebun, ya kebun apapun, kebun cabai, kebun tomat ya, atau kebun-kebun buah-buahan yang lain, maka biasakan katakan ketika masuk ke dalam kebun, Masya Allah la quwata illa billah. Sejatinya semua ini yang menciptakan Allah dan semua atas kehendak Allah. Maka dalam surah Al-Kahfi ya dijelaskan, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Kenapa tidak ketika kalian masuk ke dalam kebun-kebunmu dan kamu melihat tanamannya begitu subur, begitu menyenangkan, kenapa kamu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah? Harusnya ucapkan itu. Karena di dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang masuk ke dalam kebun, kemudian dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka dia tidak akan menemukan keburukan-keburukan di dalam kebun itu. Artinya dia terhindar dari penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian malam ini bermanfaat.